Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kategori di rak ini ternyata itu merupakan satu kesatuan ya. Jadi dari atas sampai bawah ini minyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sofwan Official. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bedah warung kelontong. Seperti di video sebelumnya, kita sudah membahas pendisplayan dari snack. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas displayan dari minyak. Di sini kita sudah ada gambar dari warung kelontong dan sudah ada juga gambar dari minimarket. Jadi kita akan membahas tentang displayan ini ya. Jangan lama-lama, yuk kita simak videonya. Oke teman-teman, di sini sudah ada gambar, yaitu gambar dari warung kelontong dan minimarket. Seperti biasa saya ingatkan lagi, jadi bahwa dalam pendisplayan itu ada hal wajib yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah kemasan wajib bagus ya, atau tidak rusak. Di sini kelihatannya juga bagus, tidak ada rusak, karena jika di saat rusak itu akan menjadikan toko kita menjual barang-barang yang sudah rusak. Yang selanjutnya adalah expired. Di sini minyak juga ada item expirednya. Jadi harus yang dipajang tersebut tidak expired. Itu hal wajib yang harus kalian ketahui di saat mendisplay barang. Nah, di sini kita jelaskan lagi kenapa kita membahas ini ya, tentang tampilan display. Yang pertama, biasanya kalau di warung kelontong itu, yang pertama itu tampilannya kurang rapi ya, kurang rapi. Yang selanjutnya biasanya juga kayak dipaksain gitu tampilan displaynya, dan yang selanjutnya adalah barang biasanya terjatuh ya, entah di belakang atau di mana, dan yang selanjutnya biasanya barang itu terselip, nyelip kemana gitu ya. Yang terakhir biasanya barang tersebut rusak, ditambah lagi tidak beraturan dalam pendisplayannya. Oke, di sini biasa kita tidak akan mengoreksi karena kita tahu ya bahwa toko kelontong atau warung kelontong sama minimarket itu beda jauh ya. Karena apa? Yang pertama adalah karena keterbatasan dari tempat. Mungkin tempat di warung kelontong itu tidak mencukupi dalam menyetok barang atau yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, karena biasanya karyawannya itu sedikit atau mungkin kurang, atau mungkin yang jaga itu diri sendiri. Jadi tidak terkontrol masalah pendisplayan ini. Dan yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Nah, yang terakhir adalah keterbatasan pengetahuan. Nah, untuk yang terakhir ini kita kenapa membahas ini ya, karena kita ingin menambah mungkin bermanfaat pengetahuan ini sehingga bisa teman-teman terapkan dalam toko kelontong atau warung kelontong teman-teman sekalian. Yang pertama di sini yang kita bahas adalah dari minimarket dulu. Di sini biasa ya teman-teman, dalam mendisplay itu di minimarket biasanya ada yang namanya planogram. Nah, di sini kita bisa lihat tampilannya teman-teman. Yang pertama, tampilannya adalah menghadap ke depan dan menyerong, karena ini dikarenakan biar orang masuk langsung melihat ya. Jadi ini arahnya di pertama customer masuk, jadi agak menyerong ya. Ini terlihat menyerong karena biar langsung ketahuan di saat customer masuk. Yang selanjutnya, yang pertama adalah kita bahas nomor rak. Nomor rak teman-teman, jadi setiap barang ini kayak Bimoli, kayak Sania, ini mempunyai nomor rak masing-masing. Jadi setiap barang itu mempunyai nomor rak. Nah, sedangkan di toko warung kelontong itu mungkin tidak ada warung rak, jadi dipastikan langsung mendisplay yang penting bisa terdisplay. Jadi mungkin belum ada nomor rak, karena juga nomor rak itu harus juga di sistem ya, karena kalau tidak di sistem ribet juga. Yang selanjutnya adalah nomor shelving. Nomor shelving teman-teman, ini kalau yang kalian belum tahu shelving itu apa, ya udah, ini tempat dari barang-barang ini, itu berarti namanya shelving. Kalau di sini shelvingnya mungkin masih pakai kayu. Nah, di sini di minimarket sudah pakai shelving rak yang bagus ya. Ini perbedaan yang sangat mencolok. Di sini kenapa terlihat bagus ya? Salah satu dengan shelving, karena dengan shelving itu kan rata dan kelihatan lebih wah ya daripada mungkin kayu. Tapi di sini saya tidak akan mengoreksi itu karena mungkin keterbatasan juga. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang urutan. Di urutan ini teman-teman, jadi setiap barang juga di minimarket itu punya urutan. Ya contohnya Sania ini kita katakan rak nomor 7. Jadi ini dari bawah sampai atas itu merupakan satu kesatuan rak, kita namakan rak 07.
Nah, di sini kita ada tadi yang namanya shelving. Jadi sini shelving ya, 2 ini. Jadi kita sunnya ini berada di rak 7 shelving 2. Nah, itu merupakan urutan dari minyak Shania ini. Jadi sudah ada nomor dan urutannya untuk item Shania ini. Kalau di sini kan mungkin tidak ada ya. Kalau di warung kelontong kan langsung kemasannya pun juga berbeda. Jadi akan tercampur seperti ini. Yang selanjutnya adalah posisi teman-teman. Jadi biasanya kalau di minimarket itu ada yang namanya posisi. Jadi barang ini contoh yang Shania tadi ini posisinya normal teman-teman. Jadi untuk posisi juga ada yang namanya gantung. Jadi teman-teman bisa lihat biasanya di tampilan display permen atau apa itu kan digantung, dimasukin atau diceplus-ceplusin, itu namanya pack hook ya. Jadi itu posisinya digantung. Kalau ini kan normal. Terus selanjutnya kita akan ke masuk kategori. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kategori di rak ini ternyata itu merupakan satu kesatuan ya. Jadi dari atas sampai bawah ini minyak semua. Nah, sedangkan di sini di warung kelontong teman-teman bisa lihat, tapi di sini kelihatannya dicampur ya antara minyak dengan non food seperti Sunlight atau Shocklin. Teman-teman, di sini saya tidak menyalahkan juga karena mungkin keterbatasan tempat ya teman-teman, jadi mengaktifkan seperti ini. Jadi untuk sebenarnya dalam pendisplayan di minimarket itu dalam satu rak itu ya mau minyak ya minyak semua. Karena mungkin juga stok di minimarket banyak dan stok di warung kelontong tidak terlalu banyak. Makanya itu inilah perbedaannya. Jadi di sini saya akan menilai perbedaannya ya, bukan masalah salah atau tidaknya. Yang selanjutnya adalah atas bawah. Nah, atas bawah di sini teman-teman, kalau teman-teman menyimak di video sebelumnya yaitu di snack, displayan snack, teman-teman pasti akan mengetahui atas bawah itu seperti apa. Jadi kalau ini kan tampilannya juga sudah tinggi, jadi ini atas bawahnya cuma satu. Tapi jika teman-teman kemarin lihat di video sebelumnya biskuit itu ada yang atas bawahnya 2. Nah, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya yaitu tentang bongkar warung kelontong di snack ya. Dan yang selanjutnya adalah kanan kiri teman-teman. Di sini kita bisa lihat yaitu di Shania. Kita tetap fokus di Shania aja. Ini ada kanan kiri. Nah, kita bisa lihat kanan kiri di sini ternyata kanan kirinya 2. Jadi maksudnya gini. Jadi barang Shania itu kanan kirinya itu 2. Kanan kirinya jadi harus 2. Contohnya di planogram itu ada kanan kiri itu 2. Jadi displaynya harus 2 baris gini ya. Harus berjejer ini. Kalau 3 ya tinggal tambahin 3. Jadi itu sudah ada planogramnya. Jadi di sini kanan kirinya 2 pasti harus didisplay dengan 2 baris seperti ini. Dan yang selanjutnya depan belakang. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya depan belakangnya itu ada berapa. Kita contohkan ini depan belakangnya adalah 5. Jadi depan belakangnya ada 5 minyak. Nah, sementara di sini kan tidak beraturan ya teman-teman, ada yang di atas, ada yang di sini. Nah, itu yang membedakan tampilan dari minimarket dan warung kelontong. Dan semoga ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Dan di next videonya kita akan membahas tentang pengetahuan dari pendisplayan atau yang lainnya. Teman-teman kalau ingin warungnya ingin dikoreksi atau ditampilkan di sini, teman-teman bisa DM di IG saya yaitu di Sofwan Official. Dan semoga bermanfaat. Saya Sofwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.